dia akan bersama dengan para nabi. Wasiddiqin, dia akan bersama dengan orang yang jujur, yang otaknya jadi jahat gara-gara makan nasi haram, riba, perkasa. Itu ada perempuan yang luar biasa, bukan perempuan yang biasa di luar. Perempuan yang paling cantik itu 3. Siapa dia? Mana raja-raja yang berkuasa? Anal Jabbar, kata Allah, akulah yang maha kuasa. Ridho menerima takdir Allah, itulah makam yang paling tinggi. Karena kalau minta surga belum tentu dapat ridho, tapi kalau minta ridho Allah, semua Allah kasih. Siapa yang menguatkan hati orang yang hatinya terluka? Kalau kita ridho dengan semua keputusan Allah ini, insya Allah. Jangan lagi kita berpikir dunia ini mesti ditinggalkan. Doa masuk masjid, Allahumma aftahli abwaba rahmatik, bukakan aku pintu rahmatmu. Tapi kalau doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezekimu. Kenapa minta rezeki? Karena setelah keluar dari masjid, kita akan membuka pintu peluang rezeki, bisnis, toko, ruko, dagang, jualan, semuanya. Supaya apa? At-tajir, pedagang, as-saduq, jujur, al-amin, amanah. Kalau dia mati, ma'an nabiyyin, dia akan bersama dengan para nabi. Wasiddiqin, dia akan bersama dengan orang yang jujur, yang benar. Wasyuhada, orang mati syahid. Wassalihin, orang soleh. Ya Pak Ustaz, tapi modalnya gimana? Modalnya segera datang ke Bank Jabar Syariah, BJB Syariah. Allahu Akbar. Orang yang masih berkutat di konvensional, maka dia kena riba. Orang yang kena riba, efeknya 5. Yang pertama, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan, kesurupan. Jadi nanti kalau kelihatan waktu di padang mahsyar ada orang kayak kesurupan, ini pasti nabungnya enggak di BJB Syariah ini. 2. Ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Setiap daging di badanmu kalau tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka. Makan nasi berubah jadi darah, darahnya jadi daging, tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka. Sedangkan kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan. 3. Lidah yang dipakai berdoa, jadikan anak saya soleh, berikan pemimpin yang soleh. Tapi ternyata makan haram, doanya tidak diterima. Kenapa? Mata'amuhu haram, makanannya haram. 4. Nasihatin kazibatin khati'ah, otaknya jadi jahat gara-gara makan nasi haram, riba, jadi setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otaknya jadi jahat. Kenapa anak saya jadi jahat Pak Ustadz? Yang jahat bukan anakmu, tapi kamu memberinya makan riba. 5. Tidak mendapatkan nikmat khusyuk dalam ibadah. Sudah tidur subuh terlambat, apa masalahnya? Cacingan, kurang gizi. Yang kedua, karena makan haram,
diharamkan Allah untuk mendapatkan lezatnya, nikmatnya, manisnya ibadah. Jadi solusinya Pak Ustadz, beralih ke BJB syariah. Ini Ustadz ini dapat bisikan, nggak ada. Saya nggak ketemu dengan beliau. Saya baru tahu beliau tadi disebutkan protokol ke depan. Saya di mana-mana memang mensupport bank syariah. Dulu saya selalu diundang di bank konvensional, sekarang enggak lagi. Yang terakhir, tiang yang keempat adalah imra'atun sholihah, perempuan yang solihah. Di balik laki-laki yang gagah, yang luar biasa, yang perkasa, itu ada perempuan yang luar biasa, bukan perempuan yang biasa di luar. Ada Ustadz Jujun Junaidi, ada perempuan yang luar biasa. Ada Kang Emil, ada Ibu Atalia, perempuan yang luar biasa. Ustadz kok tahu? Tadi kan ketemu di belakang. Kang Edwin, ada perempuan yang luar biasa. Perempuan yang luar biasa itu siapa? Terkadang dia ibu kita, istri kita. Apa kata Khalil Gibran? Perempuan yang paling cantik itu 3. Siapa dia? Ibu saya, bayangannya, dan pantulan cahayanya. Begitulah yang paling hebat. Maka muliakan ibu, muliakan perempuan. Ini laki-laki yang gagah perkasa di depan saya ini, mereka semuanya dilahirkan oleh perempuan. Mohon maaf, ada yang dilahirkan bencong. LGBT tidak melahirkan apa-apa. Maka LGBT ini harus dituntaskan. Insya Allah, kalau pondok pesantren, alim ulama tetap bergerak dengan dakwah, dengan kajian, insya Allah selamat negeri kita ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau 4 ini kita jaga insya Allah. Kenapa Ustaz Somad ketika di Masjid Al-Jabbar kemarin cuman 4 aja? Ya tiangnya cuman 4. Oh kalau gitu Pak Ustaz lebih banyak tiang yang di dalamnya dia bahas. Nanti tiang yang dalam ini untuk pertemuan kedua, ketiga nanti. Semua tiang-tiang ini kita bahas insya Allah. Makna Al-Jabbar artinya yang maha kuasa dan gagah perkasa. Raja-raja itu disebut dengan Jabbar. Maka ketika nanti pada hari kiamat Allah bertanya, Ainal Jabbarun? Mana raja-raja yang gagah perkasa? Mana? Semua raja-raja mati. Bupati-bupati mati, wali kota mati, gubernur jangan, ada orangnya. Semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Allah bertanya, Ainal Jabbarun? Mana raja-raja yang berkuasa? Anal Jabbar, kata Allah, akulah yang maha kuasa. Itu makna Al-Jabbar. Mana tahu nanti ibu-ibu pulang ditanya sama anaknya, Mama dari mana? Dari Masjid Al-Jabbar. Arti Masjid Al-Jabbar itu apa, Mama? Masjid Jawa Barat. Betul, nggak salah. Jabar itu memang Jawa Barat. Salah satu Al-Asma'ul Husna. Makna Jabbar 2. Yang pertama, Jabrul Qahri, menguasai segala yang berkuasa. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. La ilaha illallah. Ayatnya sudah dibacakan Kang Emil. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Siapa yang mau kau angkat ke atas, siapa yang mau kau jatuhkan ke bawah. Biadikal khair, dalam kuasamu ada kebaikan-kebaikan. Jadi kalau hari ini kita diberikan kuasa Allah,
kuasa itu dipakai untuk menolong agama Allah, menebarkan kebaikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Makna yang kedua adalah jabrur rahmah. Jabrur rahmah artinya menanamkan kekuatan di dalam hati orang yang terluka. Tidak ada manusia yang tak pernah terluka. Saya sampai hari ini masih terluka. Ibu saya meninggal 2019. Sampai hari ini kalau ketemu dengan orang, Ustadz kenalkan ini emak saya umurnya 80. Dalam hati saya, betapa tidak adilnya Tuhan. Tapi kemudian Allah ingin saya tahu cerita lain. Saat saya pergi ke Pontianak, saya ketemu dengan bapak-bapak. Ustaz Somad tolong doakan anak ini. Kenapa? Ibunya meninggal, dia kelas 5 SD. Oh, ternyata aku mesti bersyukur di antara kisah-kisah banyak manusia. Makna jabar, jabrul rahmah, menghibur, menguatkan, pelipur lara, mengokohkan hati orang yang terluka. Semua hati yang terluka dikuatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membangun masjid, sudah. Menyantuni anak yatim, sudah. Pondok pesantren sudah, tapi ada satu yang belum. Apa dia? Ridho menerima takdir Allah. Itulah maqam yang paling tinggi. Semua orang yang masuk surga nanti ditanya sama Allah, "Madza turidun?" Kalau bahasa Sundanya, what do you want atuh? Madza turidun? Hai penghuni surga, kamu mau apa lagi? Semua sudah kuberi. Kata penghuni surga, ada satu yang belum ya Allah. Apa? Ridhaka. Kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Orang yang ridho menerima takdirku. Itulah yang paling berat dalam hidup. Yang paling berat adalah menerima. Betul. Banyak, betul Pak Ustadz. Saya baru aja, dia diambil teman satu semester, Pak Ustadz. Yang paling sulit adalah menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang tasawuf mengatakan, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Makanya kita berdoa enggak minta surga. Yang kita minta itu ridho. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Karena kalau minta surga belum tentu dapat ridho. Tapi kalau minta ridho Allah, semua Allah kasih. Siapa yang dapat ridho? Nabi Muhammad SAW. Meninggal ayahnya, belum sempat dia lihat. Meninggal ibunya, belum sempat dapat kasih sayangnya. Meninggal kakeknya, belum sempat dapat buah hatinya. Akhirnya pada saat yang paling berat, meninggal suaminya, meninggal istrinya Khadijah, meninggal pamannya tempat bergantung, jatuh sejatuh-jatuhnya, dan anaknya Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab, ketiga-tiganya meninggal saat Nabi masih hidup. Cuman Fatimahuz Zahra yang meninggal 6 bulan setelah Nabi Muhammad SAW. Dan dia ridho. Itulah maka bunyi ayatnya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi makna al-jabbar, jabrur rahmah, menguatkan hati orang yang hatinya terluka. Kalau kita ridho dengan semua keputusan Allah ini, insya Allah. Tapi ini yang enak ini kan cuma menceramahkannya aja. Saya terus terang kalau ceramah ya, tapi sampai hari ini saya masih lagi berat menerima yang ditakdirkan Allah. Maka kita selalu minta doa, doakan supaya Ustadz Somad
diberikan istiqomah, supaya diberikan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.